Halo Meta, selamat Hai. datang di podcast ngobrolin buku ini. Bukan ngobrol buku ya, nanti si itu marah, si Eka marah. Aku kenal Meta pertama dari podcastnya Lita, actually. Aku lupa buku apa yang dibahas waktu itu ya. Eh, buku Bread apa sih Sunny Bread, apa ya judulnya aku juga lupa ya. Buku Korea kan ya? Betul. Ya, Dan aku baru tahu ternyata kok tidak terlalu suka sama Korea ternyata ya. belum sih, belum terekspos aja. Itu kan so Oh little gitu. time, so much to read. I would love to explore so many things. Janji-janji palsunya masih banyak. Jadi habis itu kita eh, gabung di grup yang namanya nggak sesuai sama kenyataannya. Tapi untuk buku ini, dia percakapan kita dimulai dari IG Live-nya Meita waktu itu kan. Terus Iya. kita ngomong macam-macam soal macam-macam, akhirnya AI, dan kita memutuskan untuk membaca buku. Kelihatan nggak ya? Wah, apa backlight. Backlight, iya. Kita akan membaca buku iRobot. Aku nggak tahu apakah ini. Ya, itu lebih jelas sedikit. Apakah ini genre yang biasa Meta baca? Hmm, Jujur kalau robot aku yang aku baca adalah Doraemon sih ya. Receh banget. Iya, 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 iya. Hmm, tapi aku dulu suka baca kumpulan cerpen itu. Kumpulan cerpen aku suka baca. Hmm. Jadi, oke. Dia Nama Isaac Asimov sudah pernah dengar sebelumnya? belum, Belum ya? Jadi, belum. aku memaparkan ini ya. Nanti kita ganti. Hmm, You should expose me to other things. tuh. Eh, Sebelum kita ngomongin kesan pertama kita sama buku ini, aku pengen ngasih tahu aja. Buku ini dikarang oleh Isaac Asimov. Judulnya iRobot. Walaupun ada judul film Hollywood yang sama, tapi menurut aku nggak benar-benar merefleksikan buku ini. Buku Yang ini tahun 2004 bukan? ada dua kali kayak nggak salah. Yang pertama si Jude Law, yang kedua sama si Will Smith. Wah, nggak tahu nama aktornya aku. Tapi judulnya iRobot juga. Yang pertama tuh si Steven Spielberg. Hmm, Iya, tapi itu beda banget sih. Tapi yang aku ingin jelaskan di sini adalah Isaac Asimov ini seorang scientist, tapi dia juga suka nulis science fiction macam-macam. Yang menarik buat aku atau yang berkesan banget buat aku dari buku ini adalah dia membayangkan ketika robot itu sudah ada dengan segala macam premisnya, three law of robotics dan sebagainya, lalu dia membuat spekulasi fiksi yang membayangkan skenario-skenario yang mungkin terjadi dari parameter-parameter itu tadi. Dan menurut aku kita harus ingat buku ini dibuat tahun 50 atau ditulis tahun 50-an, nggak ada bayangannya sama sekali kan sama AI seperti sekarang kan. Jadi betul. itu, dan menurut aku membaca ini kedua kali eh, mendapatkan insight-insight yang berbeda dari yang sebelumnya aku dapatkan dulu. Nah, Oh. kalau Meta gimana? Em, Sebenarnya sama sih, apa ya? Karena dia itu menceritakan soal tahun 2000 2000 berapa ya, yang bahkan ini itu masih tahun, bahkan di cerpen pertamanya itu kan masih tahun 1998 kan ya, si Robby itu ada. Itu tuh si penulis ini udah membayangkan ada robot yang jadi neni gitu. Ya, Dan kan itu berarti memang mungkin pada orang masa itu membayangkan bahwa tahun 2000 itu, em, apakah sebentar, apakah orang saat itu membayangkan pada tahun 2000 itu kita hidup berdampingan dengan robot gitu kan. Padahal ya mm-mm. sebenarnya enggak juga gitu. Mm-mm. Dan itu jadi kayak apa ya, membuat aku tuh kayak membayangkan, oh, orang orang dulu tuh membayangkan bahwa tahun 2000 itu se-shining itu ya, maksudnya gemerlap. Kalau di dunia teknologi itu ada yang namanya
kalau suka baca dulu majalah namanya Wired, Wired itu isinya itu artikel-artikel yang membayangkan futuristis, eh, teknologi, media dan sebagainya, bagaimana prospeknya di masa depan berdasarkan data-data yang ada sekarang gitu kan. Itu Hmm. menurut aku semua penulis-penulis artikel di sana itu suka baca science fiction karena dia menganggap bahwa science fiction itulah tempat orang-orang biasanya saintis juga atau teknologi juga yang berspekulasi yang nggak bisa mereka lakukan di akademik artikelnya karena berbagai keterbatasan. Akhirnya visinya dituangkan dalam bentuk fiksi. Jadi ya itu. Orang kan membayangkan salah satu bentuknya adalah kartun The Jetson atau apa yang aku sendiri juga nggak tahu itu referensi lama. Orang selalu bilang where is the flying car karena di Jetson itu kartun yang futuristis itu semua orang udah naik mobil yang bisa terbang gitu loh. Tapi kenyataannya tuh nggak seperti yang dibayangkan. Mungkin pada zaman itu tahun 30-an kali ya, General Motor atau mobil-mobil barusan muncul. Jadi mobil itu kayak revolusioner banget. Terus orang bilang ada kapal terbang juga gitu kan. Gimana kalau digabungin kapal terbang sama sama mobil, jadi mobil yang terbang gitu loh. Itu menunjukkan batas-batas imajinasi tiap masa itu juga ditentukan sama apa yang mereka alami pada saat itu. Itu yang aku ambil sih. Hmm. Berarti sebenarnya pada masa sebenarnya itu kan pada ini adalah kumpulan cerpen yang dibukukan tahun 50. Hmm. Aku baca kayaknya ada beberapa tulisannya tuh ditulis pada tahun 1942 ketika Perang Dunia. Berarti Hmm. kan ya? Hmm. Berarti pada masa itu memang sudah ada visi tentang si robot-robot ini. Iya, kita bisa karena diskusi awal kita tuh awalnya kan artificial intelligence ya, yang sekarang gara-gara chat GPT dan sebagainya itu jadi marak banget. Aku cuma mau bilang kalau tahun 2000 awal, waktu aku masih kuliah, itu begitu masuk ke perpustakaan Universitas Oslo tuh, aku ngeliat ada section sendiri yang artificial intelligence. Nah, kan dari Indonesia yang wow, norak banget lah. Akhirnya aku pinjemin semua karena sebagai mahasiswa kita boleh minjem maksimal 25 buku. Udah lapar mata banget, padahal nggak kebaca juga ya. Tapi aku nafsu, oh ini bagus, oh ini bagus ya. Bentar, Mas. Iya, jadi AI sebagai disiplin itu sudah ada dari tahun 50-an. Jadi orang-orang itu Oh. membayangkan, karena sudah ada komputer, komputer itu dibayangkan dekat banget dengan otak manusia, maka kita bilang kalau oke, kita membayangkan ada sebuah kecerdasan buatan atau sebuah komputer yang bisa mewakili semua yang ada di kepala kita. Itu masih visi. Bahkan Turing test, Alan Turing itu kan juga tahun 50-an itu, mencetuskan Turing testnya itu. Nah, dari yang aku baca di awal-awal itu adalah eh, ya keterbatasan imajinasi tadi ya. Kalau kita membayangkan kecerdasan, kita kan membayangkan manusia. Membayangkan manusia itu artinya tubuh yang berjalan di atas dua kaki, bipedal, Hmm. gitu kan? Terus ada otaknya di situ. Jadi beneran robot yang ada di kepala mereka. Tetapi Hmm. sepanjang berjalannya waktu, membuat robot itu susah banget karena bukan cuman in softwarenya, bukan cuman ke otaknya, membuat makhluk bisa berjalan di dua kaki itu susah banget secara fisik. Pernah nonton videonya Boston Dynamic nggak? Enggak. Nah, itu isinya tentang robot. Jadi orang tuh harus fokus. Kita nggak bisa membayangkan kecerdasan buatan itu sempurna manusia fisik dan mentalnya. Ternyata Oh. melihat evolusi perkembangan teknologinya kan akhirnya kelihatan lebih mudah menyelesaikan mentalnya dulu. ChatGPT itu kan nggak ada fisiknya kan. Hmm. Jadi gitu. Dan kayaknya malah sekarang itu, ini aku kayaknya akan agak melebar dari buku. Tapi kayaknya sekarang itu malah manusia yang ditarik ke alam ini ya, maksudnya ke alam komputer itu ya. Jadi kan kayak kalau misalnya kayak di Korea itu kan perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan entertainment tuh bikin eh, apa sih kayak
simulasi. Ya artis tapi itu dia nggak nampak gitu. Jadi artisnya tuh ada di dunia komputer itu gitu. Virtual artist. Ya virtual artist ya tuh. Ya, ya. Dia bisa fansign, maksudnya mana bisa ngasih ini, bisa kita bisa ngobrol sama dia, tapi ya memang dia nggak ada di dunia nyata gitu. Jadi kita yang ditarik ke dunia virtual. Oh, banyak banget. Aku bisa ngomong banyak banget, tapi aku pengen eh, nanti aku bleber kemana-mana nih, karena itu, ya itu banyak. But from this book, uh, what do you get? Kesan apa yang paling striking menurutmu membaca buku ini? Kesan aku sebenarnya malah jadi pada akhirnya aku tuh eh, melihat ini kayak baca buku baca kisahnya Hai bin Yakson itu Oh apa ya? sih, jadi yang bahwa kan si Hai bin Yakson itu kan dia tiba-tiba ada di hutan di apa namanya, diasuh oleh rusa, tapi dia kemudian berpikir mencari apa, oh ini ada sesuatu, ada sang misteri yang kayak gitu. Itu kan juga ada kan si robotnya itu yang kemudian dia jadi nabi, dia berasa jadi nabi. Itu Yes. kocak banget sih cerita itu. Kalau aku ngelihatnya proyeksi dari cerita yang di depan, kan cerita di depan itu kelihatannya remeh-remeh dulu. Jadi robot sebagai pet, sebagai pengasuh. Habis itu Hmm. yang running around itu robot sebagai eh, penggali tambang. Mm-mm. Habis itu lanjut lagi yang recent itu tentang apa ya? Yang jadi di awal itu kayaknya yang kecil-kecil itu. Tetapi dua cerita terakhir itu filosofis Mm. banget menurut aku. Jadi kemarin ketika baca, yang membuat aku excited lagi itu dua cerita terakhir sebenarnya. Iya, Karena, pada akhirnya ke sana, tapi kan apa sih, kayak di awal-awal tuh kan kayak mencoba apa ya, kayak dalam tanda kutip kayak ngakalin si tiga. Jadi kan kalau di buku ini kan ada tiga aturan robotik itu kan. kita Itulah bisa sebutin pokoknya. kali ya. Kayaknya Itulah pokoknya. itu kunci utama sih. Yang Mm-mm. pertama, bentar, gimana ya? Halaman berapa ya? Aku kayaknya mencatat mana ya? Oh ya, kalau mencatat tolong disebutin. Mm. Ah ini. Tuh. Jadi pertama, a robot may not injure a human being, although inactive allow a human being to come to harm. Hmm. Two, a robot must obey the orders given it by human being, except where such orders would conflict with the first law. Yes. And three, a robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or second law. Iya. Jadi kalau kita berusaha terjemahin bebas, aturan pertama adalah robot tidak boleh melukai manusia atau dengan tidak bertindak apa-apa membuat manusia menjadi terluka. Gitu. Enak. Ya. Itu yang pertama. Jadi secara aktif dan pasif orang yang membuat manusia tidak terluka. Yang kedua, robot itu harus menuruti perintah manusia selama perintah itu tidak menyalahi aturan pertama, gitu kan? Ya. Terus yang ketiga, robot itu harus mempertahankan dirinya selama tidak Tidak melanggar berkonflik peraturan dengan, pertama dan kedua, ya, iya kan? ya, jadi kayak di aturan itu kan kayak dia apa sih, kayak oh ini dia ternyata si robot ini dia berusaha mematuhi aturan pertama tapi kok kayak gini, jadi kayak apa sih, berusaha untuk em, mencoba, kayak aku sih ngerasa kayak ngakalin ya gimana caranya keluar dari konteks si kalimat kalimat word by wordnya itu gitu, baru Iya kemudian betul. ya. Jadi kan itu kan kalau ya aku nggak tahu seberapa jauh Meta mengikuti debat soal AI sekarang, kan orang pada takut yang inilah itulah mengancam eksistensi manusia gitu kan. Eh, Hmm. aku sih ketawa aja denger itu ya, masih jauh banget untuk itu kayaknya. Terus kalau kita membayangkan dia sudah sejauh itu yang bisa seperti di cerita-cerita ini, yang dia udah bisa mengancam manusia gitu loh.
Nanti kan orang Hmm. pasti berpikir tuh, bagaimana mengimplementasikan tiga aturan tadi itu, ya kan? Nah, yang diolah, yang dikulik sama cerita-cerita si Asimov ini adalah senario-senario di mana aturan-aturan itu saling bertentangan gitu loh, atau Hmm. situasi yang membuat si robot ini either melakukan hal yang aneh, terus penjelasannya adalah oh karena dua aturan bertentangan gitu kan, atau Hmm. dia melakukan sesuatu yang kayak yang hilang itu loh, yang get lost gitu kan. Iya. Perintah perintah manusia kan sangat tidak spesifik. Get lost Hmm. artinya pergi sana gitu kan, tetapi dia bilang I have to get really lost gitu kan. Jadi dia merasa gagal kalau dia masih bisa ditemukan orang, karena dia berarti melanggar hukum yang ketiga, dia nggak menaati perintah seorang manusia gitu kan. Nah itu lucu itu. Hmm. Iya, iya. Iya, dan tapi kemudian terus apa sih kayak jadi si robot ini kemudian kayak bisa berkembang sendiri gitu nggak sih ininya? Pada Iya, akhirnya ya, maksudnya pada akhirnya oh ini jatuhnya spoiler nggak sih? nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa. Buku ini Gak tahun apa. 50 coba. Ya, kan kemarin bilangnya kalau spoiler kasihan si Adania ya di episode yang lalu. Adanya kan masih ada orangnya. Kalau si Asimov kan sudah nggak ada. Dan buku Oh, ini ya. sudah jadi udah di spoil dengan berbagai cara. Udah dibilang klasik lah menurut aku. Oh, oh, oke. Ya, jadi pada akhirnya dia kayak si robot-robot ini tuh mengalami kayak evolusi. Evolusi kata yang tepat nggak sih? Jadi Berkembang, pemikirannya tuh mengalami perkembangan gitu ya. oh ya benar perkembangan. Jadi kayak si ininya tuh berkembang. Jadi nggak yang menaati kata-kata manusia secara langsung, tapi dia juga kemudian bisa itu yang bikin dia bisa berinteraksi sih sebenarnya perkembangan itu ya. Tapi kemudian dia terlihat punya pikiran sendiri gitu. Itu kan memang tujuan utamanya artificial intelligence kan, kecerdasan buat. Hmm. Itu tujuannya membuat dia semirip mungkin dengan manusia. Terus orang merasa terancam karena bahan dasar mereka adalah bahan dasar yang silikon dan sebagainya yang tidak butuh makan, yang tidak butuh tidur. Jadi Hmm. kalau mereka sudah sepintar kita, berarti mereka Mengancam. mengancam karena mereka nggak perlu digaji, mereka nggak perlu bikin Hmm. serikat buruh, mereka nggak perlu istirahat, nggak perlu cuti gitu kan. Jadi Betul. ini beneran budak sempurna gitu kan. Buat kapitalisme itu eh, wet dreamnya mereka banget itu. Hmm. Terus, tapi itu kan di satu sisi nanti masalah penggunaannya di masyarakat. Tapi pada saat dugaanku, pada saat si Isaac Asimov ini menulis ini, itu masih jauh dari kenyataan kan. Jadi dia bisa lebih bebas untuk menafsirkan atau membayangkan sih tepatnya. Aku sih seneng banget sama energi membayangkannya dia. Aku pengen nyoba membayang, terus anehnya jadi penulis gitu ya, melakukan apa yang dilakukan itu loh. Hmm. Mengetahui semua kondisi sains dan teknologi saat ini, terus membayangkan senario-senario yang bisa terjadi 80 tahun atau 50 tahun lagi gitu loh. Hmm. Eh, Mungkin benar, mungkin salah, tetapi kan, nah tadi yang aku mau garis bawah itu yang berevolusi tadi. Salah satu dari Oh, salah satu dari ciri khas manusia adalah kemampuannya untuk belajar kan. Jadi kecerdasan betul. buatan itu kalau kita membaca buku teknisnya ada yang bagaimana pattern recognizing, bagaimana merecognize pola, bagaimana membayang atau macam-macam. Salah satunya adalah bagaimana bisa belajar dari awal yang nggak bisa apa-apa sampai bisa sesuatu. Aku jadi ingat nih ada temanku yang lebih muda, jadi eh, ketika zaman aku kuliah, kalau kita ngambil kecerdasan buatan, itu udah jadi nggak bisa dipakai buat kerja karena nggak ada aplikasinya di dunia industri sama sekali. Kamu akan jadi akademisi atau apapun atau jadi yang lain lah, misalnya jadi pialang saham. Itu juga boleh sih. Tapi intinya pada saat itu ngambil artificial intelligence itu bukan sesuatu yang menarik. Nah, pada saat temanku itu eh, kuliah, itu sekitar 10 tahun yang lalu lah, itu sudah mulai ada dan dia mengambil itu namanya machine learning yang sekarang akhirnya jadi ChatGPT dan sebagainya itu. Tetapi ketika di dunia kerja, dia ngambil kerja yang sesuai sama aku.
dia nggak ngambil jadi data scientist karena dia bilang begini, programming yang aku lakukan itu kita masih punya kreativitas. Jadi kita melakukan sesuatu, membuat aplikasi, itu kita kita yang menyetir gitu loh, aplikasinya nanti jadi apa. Kalau outputnya X, kita bagaimana caranya secara kreatif untuk mencapai X itu. Kalau bekerja sebagai data scientist atau membuat artificial intelligence itu seperti nanny. Jadi kita nggak tahu mesin ini hasilnya seperti apa. Tapi kita harus ngasih mereka makan, ngasih mereka, kalau mereka salah dibenerin gitu loh. Jadi seperti guru TK sebenarnya. Ketika masih anak-anak, mereka kan masih belum pinter, habis itu dikasih pelajaran sana mereka pinter, tapi output hasil akhirnya itu nggak kebayang di awal. Kita harus mikir, oh kalau anak ini bakatnya di situ, ya udah kita kasih sesuatu yang sesuai sama bakatnya kayak gitu. Mirip banget sama itu. Jadi dia bilang agak boring itu, kita nggak kreatif, kita kayak neni banget. Oh, wah, padahal itu kayak terlihat menarik gitu. Enggak ya? Iya sih. Kalau dijalanin enggak ya? Aku merasa kalau dia udah jadi, yang make itu Mm, menarik. Tetapi bikinnya itu prosesnya tidak sekreatif itu, karena yang having the fun itu si robotnya ini, kan mereka yang dikasih mm, berbagai macam stimulasi supaya mereka pintar. Jadi kalau gampangannya bikin AI itu kayak gini, bikin model nih ceritanya nih. Bikin model atau mm, bikin jiwa sebuah intelijen itu, kita masukin data, jadi dia udah tahu misalnya 1 giga buku, 1 terabyte buku gitu kan. Terus kita mm, kasih input ini, coba cari bukunya Goethe, bu, itu tentang apa. Terus kita lihat dia ngomong apa. Kalau dia ngomongnya oh, salah, itu dibenerin. Atau ketika dia melakukan sesuatu, kita kasih apa beban, kayak statistik. Kalau kamu ngomongnya ini, itu 50% harganya. Kalau kamu ngomong ini, 30%. Jadi algoritmanya itu milihlah yang persentase beban itu lebih tinggi. Berarti itu kemungkinan lebih benar. Gitu kan. oh, Itu berkali-kali. Jadi ketika satu ronde itu selesai, berarti dia udah lebih pintar dikit nih. Terus diulang lagi mm, dengan cara yang saya masukin input, lihatin outputnya, dikalibrasi lagi mm. berkali-kali. Jadi nggak bisa Wah, iya benar sih membosankan pekerjaan seperti itu. exactly lebih membosankan dari sama manusia. At least kalau sama anak manusia dia masih menarik untuk diajak omong kali ya. Kalau ini enggak. Mm, Dan yang kedua, dia nggak bisa dilakukan dengan satu laptop saja, dia harus pakai mesin yang besar. Jadi hanya perusahaan-perusahaan kayak Google atau Microsoft atau yang besar-besar atau OpenAI yang punya kesempatan untuk itu, yang membuat model itu. Jadi ketika modelnya udah ada, kayak ChatGPT itu kan, ChatGPT 4.0 atau yang berikutnya, itu model itu. Kita sebagai orang boleh subscription untuk memakai dia. Tetapi kita nggak bisa download ke komputer kita karena itu gede banget energi yang dia makan untuk memproses. Misalnya kita nanya, coba buku ini artinya apa? Dia harus ngetrace semua ranah yang atau semua khasanah yang sudah dia internalisasi, habis itu keluar outputnya. Gitu. iya, iya, iya. Jadi untuk membayangkan ada robot kayak si Robby di rumah kita gitu, itu masih jauh banget sih kayaknya. Berapa kali harus nge-charge itu. Terus kalau kita kaitkan sama awal obrolan kita ya, itu do you have any insight or reflection on that? Yang tentang apa ya Mas ya? Yang tentang itu loh, eh, masa kejayaan dan sebagainya itu. Terus nanti kita harus bisa mempengaruhi jalannya science dan sebagainya gitu kan. Or maybe it's too far maybe. Too sensitive. Udah nggak usah Kayaknya jauh ya. jauh ya. Kayaknya jauh. Kalau itu, kalau aku melihat dinamika masyarakat sekarang, kemudian ini kayaknya eh, masih jauh. Karena aku baca artikel, aduh siapa ya yang nulis yang punya Baidu.
Baidu itu Oh, semacam ChatGPT kan ya. Nah, itu aku baca artikelnya yang CEO-nya Baidu itu bahwa manusia adanya artificial intelligence itu memungkinkan mesin dan manusia itu untuk belajar bersama gitu. hmm, Sedangkan aku tuh kayak melihat bahwa dengan sekat-sekat apa ya, sekat apa sih, batasan-batasan yang orang lakukan terhadap orang lain, itu kan awal pembicaraan kita ya. hmm. Orang membatasi, dengan orang membatasi eh, orang lain, itu kayaknya agak sulit deh kita untuk belajar bersama si mesin ini. Iya, 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 iya. Kalau aku mau ngambil mungkin insight-ku yang aku dapat dulu ya. Hmm. Jadi ketika kita membayangkan, oh bahwa kalau teknologi udah sampai ke situ, kita bisa mensimulasikan kecerdasan. Kita bisa membuat mesin yang bisa main catur. Kita bisa membuat mesin yang bisa belajar bahasa. Kita bisa membuat mesin yang bisa main musik gitu kan. Hmm. Ternyata orang menemukan bahwa membuat mesin yang bisa melakukan sesuatu yang terdefinisi dengan baik, seperti main catur, walaupun kelihatannya susah buat manusia, tetapi kalau kita sudah tahu catur itu kan jalannya udah pasti begini, kotaknya udah tepat gitu kan, udah nggak mungkin ada yang di luar itu, jadi lebih mudah buat mereka karena misalnya itu kan komputer itu kan computer, something that compute yang menghitung gitu kan. Jadi dia bisa menghitung semua kemungkinan misalnya di titik C4 lihat posisi bida-bida catur yang lain. Oh, kemungkinan jalannya ini. Habis itu dia melakukan komputasi mana yang paling bagus dari 1.000 kemungkinan itu misalnya kan. Kalau Oh. manusia kan bisa capek juga. Kalau mereka nggak akan ada capeknya dan bisa sangat cepat banget untuk menghitung semua itu. Hmm. Jadi kata mereka nih, membuat sebuah mesin yang bisa main catur itu lebih mudah daripada membuat mesin yang ngerti guyonan ini. Kalau kamu mau masukin gajah ke dalam kulkas, gimana caranya? Ya, buka pintu kulkasnya, masukin gajahnya, tutup lagi pintunya. Terus Iya. kalau kamu mau masukin jerapah ke dalam kulkas, gimana caranya? Buka pintunya, keluarin gajahnya, Gajahnya. masukin jerapahnya, baru ditutup lagi. Nah, itu kan harus disimpan itu, bahwa gajah itu sudah ada di dalam situ. Jadi dia serentetan konteks itu harus disimpan, dan itu nggak mudah diimplementasikan di mesin. Ah, oke. Jadi kalau misalnya mesin itu dia akan nyekan di setiap titik, oh di titik ini, terus dia ngelihat semuanya. Kalau ngomong catur lagi, kita udah Hmm. ngelihat semua posisi yang lain. Jadi pada saat dia harus berjalan yang ini, dia nggak peduli mikir kita sudah jalan apa aja tadi, karena kita Hmm. sudah, karena dia bisa melihat semua posisi yang lain kan. Dia untuk memikirkan langkah selanjutnya, dia nggak perlu tahu apa langkah sebelumnya. Cuman dia perlu tahu bahwa oh bidak-bidak itu ada di sini sekarang gitu kan. Sementara joke tadi itu dia harus merekam rentetannya. Kalau gajah itu belum dimasukin, kita nggak bisa, kita nggak harus ngeluarin waktu kita masukin jerapah gitu kan. Hmm. Nah, terus aku mikirnya gini, oke kalau kita merasa manusia, kesakralan manusia dan agama dan sebagainya itu, kalau kita bisa bikin robot yang bisa mengerti joke, berarti dia ini cerdas ya. Terus bisa Hmm. nggak kalau berarti joke itu bukan sesuatu yang khas manusia lagi gitu loh. Udah nggak udah nggak istimewa. Oh manusia karena mereka bisa tertawa. Nah ditarik lebih dalam lagi. Kalau kita bisa bikin robot yang beriman, ya nggak sih? Kalau kita bisa Hmm. bikin robot yang beriman atau menunjukkan ciri-ciri yang kelihatannya dia beriman, apakah keberimanan itu masih sakral? Karena kita bisa bikin kan? Itu yang aku pikir waktu itu. Oh, ya, ya, ya. Benar juga sih. Nah, kalau balik lagi ke kenapa ngomong kayak ini ke Turing test itu kan cuma bilang kita nggak perlu benar-benar tahu bahwa sebuah artificial intelligence itu benar-benar intelijen. Kita cuma bisa mengatakan bahwa itu intelijen selama tidak ada manusia yang bisa menebak dia bukan intelijen. Jadi selama dia bisa mengecoh manusia, ya Hmm.
kita anggap dia intelijen. Kalau dipikir-pikir itu kan kita juga sama dengan manusia yang lainnya kan. Kita nggak bisa melihat manusia ini baik atau enggak. Kita cuma melihat behavior dia, selama dia tidak menunjukkan hal-hal yang tidak baik, kita akan berasumsi bahwa dia baik. Ya nggak sih? Betul. Itu yang membuat aku pikir segala usaha untuk mendefinisikan kecerdasan buatan ini membuat kita bisa refleksi ke diri kita sendiri gitu loh. Kita tuh apa namanya nggak jauh-jauh banget sama ciptaan kita. Hmm. Do you see that in the story as well? Gimana gimana sorry? Apakah insight ini kamu dapatkan di kumpulan cerita ini? Karena ya Kayaknya itu cerita si Stephen Stephen siapa sih itu namanya yang di itu. Byerly. Yang aku sampai nanya padamu, jadi dia robot beneran apa bukan? That's- That is beside the point. Aku kadang-kadang merasa dia robot karena di saat yang dia mukul orang itu kan ditulis itu bisa jadi yang dia pukul itu robot juga. Jadi dia nggak melanggar hukum apapun. Iya nggak sih? Tapi yang aku barusan bilang tadi bahwa dia tidak bisa dibuktikan bahwa dia robot, dia cuma bisa dibuktikan kalau dia bukan robot. Cerita itu poinnya itu. Sama dengan kita dengan manusia tadi, kita tidak bisa membuktikan dia pemimpin yang baik sampai dia melakukan perbuatan yang tidak baik sebagai pemimpin. Ya nggak sih? Ya ya. Jadi ketika baca yang Stephen Byerly itu aku, wow ini filosofis banget nih. Iya sih, tapi aku sebenarnya nggak berpikir sampai situ sih. Welcome to Aku Ujar Pembaca ya. kenapa? Selamat datang di Ujar Pembaca karena aku mikirnya kayak gitu terus. Oh, gitu. Aku soalnya kayaknya terlalu ini deh, apa namanya terlalu ini sama teka-teki. Jadi si Stephen ini dia robot beneran apa enggak? Kenapa dia nggak di reveal, malah dia muncul lagi sebagai koordinator di cerpen selanjutnya. Iya, koordinator itu adalah semacam pemimpin dunia ya, Hmm. presidennya dunia karena ada area-area itu. Kalau kita berhenti Hmm. di cerita yang ke-8 itu aja, Hmm. aku merasa dia robot. Oh gitu. Tetapi ketika dia jadi koordinator itu, terus dia nggak mengerti perilaku the machine, Hmm. aku baru merasa, oh jangan-jangan dia bukan robot. Tapi itu justru karena kita tidak bisa secara definitif mengatakan dia robot atau bukan, menurut aku itu kesuksesannya si Asimov. Penulisnya ya. Karena dia berhasil menciptakan dunia dengan aturan-aturannya itu yang dia sendiri nggak melanggar aturan-aturan yang diciptakan itu. Hmm. Iya, iya, iya. Tapi kan kayak aku bilang tadi di buku di cerita yang ke-8 itu si Stephen Byerly yang dituduh. Tadi kita Hmm. cerita dikit ya. Stephen Byerly ini seorang lawyer yang mau ikut pilkada jadi wali kota, ya kan? Terus ada si Queen itu siapa ya? Si Queen Dia itu opposite ininya bukan sih? Opposite maksudnya politisi dari lawannya bukan sih? ya. Si para apa si Queen itu. Iya, si Queen ini politisi lawan yang berusaha mendiskreditkan si Byerly tadi dengan Hmm. mengatakan, oh dia itu robot. Jadi jangan sampai jangan sampai dipilih ya. Waduh. Atau kamu tinggal ke MK aja bilang bahwa robot boleh masuk. Nah, habis itu dia mengundang para ahli-ahli robotis ini untuk berusaha membuktikan bahwa si Byerly ini robot. Yang diundang adalah si Landing, seorang direktur US Robotics itu yang memproduksi robot, sama Susan Calvin. Menurut aku, Iya. figur Susan Calvin ini bisa kita obrolin nanti karena dia punya profesi robopsychologist, psikolog, psikolog robot. Terus yang lucu tuh di awal ketika dia berusaha mendesenduskan isu bahwa orang ini bukan manusia loh. Lihat, Hmm. dia nggak pernah kelihatan makan loh.
Habis itu mulainya kan dari itu. Kan sama tadi, makan atau ketawa, dia ngerti joke atau enggak gitu kan. Kan aku melihatnya itu ada mirip-miripnya di situ. Jadi dia untuk membuktikan bahwa orang itu robot adalah yang pertama dia harus makan. Habis itu dia makan, gitu kan. Ternyata dia bisa. Habis itu dia salah lagi. Ya itu walaupun dia makan, itu tidak bisa membuktikan bahwa dia bukan robot. Aku makin makin seneng itu. Twist, twist logiknya itu. Hmm. Heeh. Nah, tetapi akhirnya kan sampai ke belakang itu banyak untuk membuktikan kemanusiaannya dan kerobotannya. Itu wow. Jadi kamu apa namanya? Makan itu adalah bagian dari kemanusiaan atau ketidakmakan itu adalah bagian dari kerobotan. Habis itu dia bilang lagi harus di apa namanya? Di scan dan sebagainya. Nah, menurut aku cerita itu komposisinya bagus banget ya. Dari semua itu menurut aku yang paling favoritku. Oh, iya sih bagus. Aku tuh untuk tahu si apa maksudnya karena terfokus. Jadi ini tuh karena itu tadi ya. Jadi kayak ini kalau kalau dia nggak makan berarti dia eh, robot. Kemudian kalau ini aku tuh sampai nonton si iRobot itu yang tahun 2004. Tapi aku nggak tahu si aktornya siapa. Tapi ternyata itunya lain banget. Ceritanya lain banget. Dan ada siapa maksudnya si tokoh yang namanya si Stephen Barley itu dia kayak semacam detektif atau polisi ya malah. Oh iya, aku lupa kalau itu. Oh, ada di situ. Iya, dan dia memang apa dia jadi manusia tapi beberapa apa sih kayak tangannya ini organ-organnya itu tuh udah diganti mesin. Mm-mm. Tapi karena ceritanya lain gitu kayak bukan ini sih yang bukan ini sih yang aku mau cari tahu. Iya, kalau menurut aku itu yang iRobot itu interpretasi bebas lah. Kalau nggak salah iRobot ini yang akhirnya dia masuk ke dalam laut terus ngelihat patung perempuan yang dia bilang ibu itu kan, si Bukan, anak bukan. kecil ini kan, bukan ya? Bukan. Ini Oh, akhirnya itu tuh jadi kalau film yang aku tonton itu adalah si ada robot yang kayak membangkang gitu loh. Jadi kemudian terus dia bukan robot yang membangkang, si brain brain yang ada di eh, perusahaan itu tuh membangkang gitu loh. Jadi dia robot-robot terbarunya dia itu udah diinjek buat eh, kayak dalam tanda kutip menguasai dunia gitu. hmm. Oh iya, berarti filmnya yang maksud berbeda. Kalau film yang Steven Spielberg itu ceritanya seorang anak kecil, kayak cerita Pinocchio sebenarnya. Jadi ya, Oh. boneka kayu tapi ini robot yang dia merindukan ibunya. Jadi sepanjang jalan tuh dia mencari ibu. Akhirnya Hmm. itu lebih sedih sih kalau yang Steven Spielberg itu. But anyway, back to the book. Mm-mm. Kalau kita jeli dari semua cerita awal sampai akhir, kita sebenarnya disuguhkan sama case-case di mana robot bisa dipakai dalam kehidupan. Yang seperti kita bilang tadi, untuk jaga anak, Mm-mm. atau untuk nambah, Penambang. melakukan sesuatu yang berbahaya, untuk ngirim, untuk kalau kita bisa menambang energi dari matahari, kita kirim mereka ke matahari gitu kan. Karena Iya. nggak usah ada orang yang mati, dia bisa jadi tentara, jadi polisi gitu kan. Mm. Nah, itu menurutmu gimana? Kamu nangkep nggak yang kayak gitu? Apakah despite the teka-tekinya, tapi sebenarnya dia kan nyuguhin itu tuh. Oh, nanti ini. Iya, ya, aku sebenarnya kayak merasa bahwa ya memang itu gunanya robot nggak sih? Jadi dia melakukan sesuatu untuk manusia sehingga satu manusia tidak perlu mengambil resiko, kedua manusia bisa melakukan hal lain yang lebih penting. Betul, betul. That is a good insight. Hmm. Eh, jadi kayak misalnya siapa sih Donovan apa sih mandornya itu kan. Jadi kayak Hmm. dia kan juga sempat sempat bilang bahwa oke, nanti kalau misalnya ada robot baru keluaran terbaru dia bakal yang jadi mandornya gitu. Jadi kita nggak perlu keluar angkasa lagi kayak gitu kan. Iya.
Aku setuju itu. Dan kalau dikaitkan sama sekarang kan itu bisa jadi double edge, ada pisau bermata dua yang artinya oke, kita akhirnya menyelamatkan manusia, membuat manusia tidak perlu melakukan hal-hal yang nggak nyaman. Tapi di satu sisi orang bisa menyerangnya sebagai oh nanti kehilangan pekerjaan manusia gitu kan karena kerja kasarnya semua udah pakai robot dan udah pasti nggak perlu dibayar lebih mahal dari mereka gitu kan. Ya itu sih selalu ada. Menurut aku setiap teknologi akan selalu direspon dengan hal-hal yang fundamentalistis kayak gitu sih. Hmm. Tapi perkembangannya sekarang si AI ini digunakan untuk berpikir nggak sih malah? Sejauh ini Apakah ya, karena dia lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan analisis gitu nggak sih? Enggak ya? iya. Jadi Aku yang hanya sekarang terlihatnya aja. aku sih di kantorku itu karena sekarang AI itu udah jadi hype banget ya. Kita harus masukin Hmm. ke CV kita sebagai konsultan harus update sama itu. Eh, use case yang sudah ada itu nggak seperti yang di buku ini. Jadi nggak ada nanny, nggak ada penambang, tetapi semuanya yang tidak berfisik, tidak bertubuh. Jadi yang pertama contohnya kalau kita chatting customer service itu udah mulai banyak tuh yang modelnya dilatih supaya bisa jadi customer service untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi 24 jam kamu selalu bisa ada yang jawab, jadi nggak perlu meng-hire manusia. Itu satu. Terus yang kedua, untuk coding. Jadi kalau coding itu kan banyak hal yang repetitif ya. Jadi dengan bantuan itu kita bisa ngeliat ada coding kita ini, codingmu segini, terus dia bisa bilang, ChatGPT atau Copilot namanya. Copilot coba tulisin lanjutannya. Misalnya kalau nulis gini ya, kalau ada dua paragraf, paragraf ketiga, coba nanya sama dia apa yang bagus berdasarkan paragraf satu dua gitu kan. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, eh, presentasi. Jadi kayak manajer-manajer itu dia punya data nih, kita punya Excel sekian bla bla bla. Terus kita mau presentasi ke manajer kita butuh untuk misalnya hasil quarterly outcome dengan melakukan semua analisa dari Excel itu keluarlah PowerPoint. Nanti si manajer ini nggak perlu bikin PowerPoint lagi, PowerPoint-nya tinggal langsung dipresentasiin. Walaupun yang kedua ini akhirnya kan jadi kayak isu security kan. Si Hmm. model tadi kan bukan ada di kantor kita atau di kantor yang make itu. Model itu kan ada di punyanya Google. Jadi Google bisa tahu seluruh analisa keuanganmu, dia punya data itu disimpan somewhere gitu loh. Jadi kita mulai eh, memikirkan GDPR atau hal-hal yang sensitif soal data. Karena nanti eh, siapa yang, apakah kita masih memiliki data itu gitu. Something like that. Sejauh ini sih itu menurut aku. Hmm. Ya, nah sekarang jadi kekhawatiran aku melihat kekhawatirannya itu berubah, bukan bukan karena robot bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, kemudian manusia jadi nggak punya pekerjaan, tapi manusia jadi harus melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar karena yang pekerjaan-pekerjaan analisis berpikir itu sudah dilakukan oleh si AI ini. Jadi kayak misalnya menulis gitu kan, ChatGPT sekarang kita ngasih kata kunci aja dia bisa bikin ini kan, kayak bikin apa, kemarin aku sama temanku mencoba bikin, tahu nggak sih, alter universe, jadi kayak Oke. bikin sebuah tulisan tapi dari apa sih, kayak fansmade gitu Design. loh. Oke, Iya. oke. Gimana, gimana? Iya, jadi aku sama temanku jadi bikin bikin AU itu dengan itu pakai si Gemini, AI-nya si Google Google. itu. Iya, Ya, iya. sampai akhirnya, wah, sebenarnya nggak usah. Kayak pekerjaan penulis kayaknya bakalan hilang nih digantiin sama AI. Terus Bener. eh, berlanjutnya bahwa sebenarnya kita butuh robot yang bisa nyuci, robot yang bisa setrika. Jadi kita bisa nulis, bukan robot yang bisa nulis, kemudian kita yang masih tetap harus nyetrika gitu. Iya, aku setuju banget itu. Kalau apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang kita nggak pengen yang sebenarnya harus mereka bikinkan kan.
Sekarang kayak musik itu, padahal kita berlatih musik itu menyenangkan sekali kan. Ternyata sekarang bikin musik itu gampang banget, tinggal kasih GPT. Tapi ada ada usaha-usaha untuk meregulasi itu sehingga kalau soal-soal output-output kreatif seperti itu kan dia nggak ada benar salah sih menurut aku. Tetapi dia jadi penting kalau eh, yang baca atau yang mengkonsumsi lebih nonton yang mana. Aku sih jelas aku nggak mau dengerin, aku nggak mau baca buku hasil AI, ngapain gitu loh. Iya nggak sih? Sebenarnya ya. Jadi intinya gitu. Tapi kan ada masalah, orang kan nggak tahu ini buatan siapa gitu kan. Jadi ada usaha-usaha di Amerika atau di dunia sih tepatnya, koordinator enggak sih? Mereka bilang kalau segala output dari AI harus ada watermarknya, harus ada tanda bahwa ini produksi AI. Kita bisa, kalau misalnya di film tuh harus ada, oh di ujung pokoknya tanda ini produksi AI. Jadi kita bisa, yang konsumsi bisa memutuskan sendiri saya mau dengerin ini atau enggak, mau spend waktu untuk konsumsi ini atau enggak. Menurut aku sih itu. Ya, di Instagram juga kan. Jadi kayak sekarang kalau misalnya gambar yang kamu upload itu adalah buatan AI atau musiknya itu buatan AI, kamu harus ngasih tanda itu Hmm, made by AI atau apa gitu. hmm. Ada kok konfirmasinya di situ. Iya, iya. Kalau menurut aku nanti akan ada parodi-parodi 10-15 tahun yang akan datang, eh, gambar-gambar AI dari tahun 2024-an gitu ya. Ini seperti kayak ikon-ikon eh, website under construction dari tahun 90-an yang ada gambar itu. Itu orang langsung, oh itu adanya cuma tahun 90-an atau Windows 95 something like that. Kita kan ngerasa bahwa di awal perkembangannya AI itu kayak gitu. Kita belum tahu mau ngapain nama alat ini. Tapi kalau kita, yang aku kayaknya Meta pernah nonton videoku yang satu lagi kan yang 12 yang deep medicine itu kan. Nah, menurut aku justru yang di ranah-ranah itu yang AI ini jadi menarik. Misalnya yang di kalau tadi bilang oh ya mungkin sekarang dia belum bisa nyuci baju ya. Tetapi kalau mobil sudah bisa nyetir sendiri yang dilakukan Tesla dan sebagainya itu atau Google, mobil udah bisa nyetir sendiri atau truk udah bisa nyetir sendiri, nanti transport antar kota itu akan dilakukan oleh robot. Jadi nggak perlu ada lagi sopir-sopir yang eh, mengorbankan hidupnya dengan tidur kacau karena harus melewati tol di malam hari dan sebagainya. Itu skenario yang lebih mungkin terjadi dibandingkan mereka nyuci baju kita sekarang, ya nggak sih? Sebenarnya, ya karena kan sebenarnya lebih penting itu ya daripada dia harus mencuci bajuku. Tapi gini, menurut aku kan manusia itu berevolusi dalam arti misalnya aku waktu mempersiapkan podcast ini aku juga mikir merefleksi seperti itu. Kita kita berencana, oh pengennya kayak gitu, tetapi ketika melihat yang available sepanjang jalan itu ini, akhirnya kita berubah hasil outcome-nya itu karena ini yang tersedia, kita jadinya seperti itu. Contohnya tuh AI banget nih. AI itu kalau kita ngelihat buku ini, dia kan membayangkan kita kasih aja data, kayaknya yang di cerita paling akhir itu loh, data ini, data itu. Tahun 50-an data itu sedikit banget. Jadi kita nggak bisa membuat chatbot itu sudah ada dari tahun 50-an. Namanya Eliza, ELIZA. Terus di tahun 2000-an ada yang namanya Alice, ALICE. Itu artificial language bla 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 gitu kan. Jadi dia udah bisa diajak ngomong. Halo Alice, how are you gitu kan. Terus ketika aku ngelihat kode di belakangnya itu, semua responnya tuh ditulisin. Jadi misalnya halo Alice, terus dia bilang kalau aku udah masukin nama aku tadi dia akan bilang hello Irwan atau hi Irwan atau WhatsApp Irwan. Jadi kemungkinan mereka jawab itu udah ditulis. Oh. Nah, itu ketika data belum banyak tersedia. Jadi kalau kita mau membuat sistem yang kayaknya pintar, yang membuat ini harus berusaha memikirkan semua kemungkinannya. Dan itu kan nggak mungkin exhausted kan.
Nah, ketika itu, kenapa itu yang terjadi? Karena ya teknologi yang ada zaman itu ya cuman itu. Tetapi ketika sudah ada internet, ketika sudah ada e-book dan sebagainya, jadi semua melakukan digitalisasi, semua buku-buku lama di-scan, terus semua website-website, koran-koran ada digitalnya, itu kan makin banyak tuh teks-teks yang tersedia. Nah, habis itu ketika sosial media makin banyak, artinya orang secara sukarela membuat gambar, membuat video, membuat eh, teks apapun sebanyak-banyaknya. Jadi untuk melatih model tadi itu sampelnya banyak banget. Itu yang membuat kita sampai di titik ini karena kita melewati yang pertama ada internet, habis itu ada sosial media, habis itu orang lihat oh ini ada big data. Gimana kalau big data ini kita mining, kita olah? Ya udah, akhirnya eh, teknik-teknik artificial intelligence yang sudah dipikirkan tahun 50, tetapi selama itu belum terjadi, yang aku bilang tadi itu, nggak menghasilkan sesuatu yang produktif. Ketika sudah dipenuhi kondisi-kondisi yang ada di antara ini, jadilah ChatGPT gitu kan. Nah, menurut aku itu kita akan mikirin kayak gitu juga. Berarti kalau kita ingin robot yang bisa mencuci untuk diri kita tadi, kita harus menyiapkan apa di antara-antaranya itu. Ah, Aku nggak akan membayangkan setiap orang punya pembantu robot. Aku akan membayangkan cucian itu akan diambil. Kita cuma langganan per bulan. Nanti dia akan ngambil terus dicuciin di factory-nya dia yang isinya robot-robot itu juga. Mungkin ya sama dengan tukang cuci kilauan itu ya. ya, laundry. Laundry kilauan. Ya cuma robot aja. Or something like that. Lebih lebih menurut aku tuh lebih mungkin terjadi hal-hal antara seperti itu dibandingin yang kita bayangin di awal. Iya sih. Mhm. Ya, maksudnya kayak jadi berarti kan yang apa sih pemanfaatan robot-robot ini tuh lebih ke manufaktur. Ya kau dulu Mas Irwan kan sempat bilang bahwa memang harus ada dana modal ya untuk jadi siapa yang mau modalin ini ya itu tadi berarti yang memang skala 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 industri ya istilahnya skala industri ini yang mampu untuk bikin si antara-antara ini. Iya, aku tadi lupa ada satu antara yang penting banget, Google. Google itu kan Hmm, jadi Google karena dia dua orang, pernah baca ceritanya Google nggak? pernah pernah. Iya, jadi mungkin aku nggak perlu ngulangi ya. Algoritma searchingnya itu hasil dari eh, kerja akademis mereka di kampus dulu kan, terus diimplementasiin. Jadi ketika ada internet, internet udah broadband udah banyak, Google ini kan tiap malam ada robot-robot kecil mereka itu yang ngumpulin ada artikel baru, ada website baru nggak di mana, terus diindeks kan. Habis itu malam-malam diindeks, indeksnya dijalanin supaya ketika orang nyari itu udah ada gitu kan. Hmm. Menurut aku itu salah satu langkah antara yang membutuhkan artificial intelligence itu kan. Sekarang kita udah nggak peduli, udah nggak merasa searching itu istimewa karena itu kayaknya udah gampang banget kan. Padahal itu revolutionary banget loh. Jadi menurut aku sih sangat optimis. Aku malah nggak takut sama sekali karena menurut aku yang akan terjadi itu adalah complementary. Kayak kita e-book itu ada, tetapi buku fisik tetap ada. Kita akan punya dua pilihan, ada Audible dan sebagainya. Kita akhirnya punya moda yang berbeda aja, nggak ada yang menggantikan satu sama lain gitu. Tapi profesi-profesi tertentu bisa bisa punah. Kayak profesi rental video kan punah sekarang nih gara-gara streaming. Ya. Penjual kaset juga udah nggak ada sekarang. Itulah. Nah, itu yang kayak gitu ada. Tetapi yang kayak dibayangkan orang ini the end of humanity bla 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 menurut aku itu agak berlebihan deh. Oh iya ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya robotnya kayak sih, ih siapa sih yang ditambang yang berubah yang ngaku jadi nabi itu? Cutie ya? Iya. Enggak kan? Kan aku juga ya bukan ya yang bilang sama Mas Irwan bahwa kayaknya kalau misalnya robot
itu ten- sebentar, tentang moralitas ya. Ya. Itu ternyata kalau ngomongin si Cutie ini, oh ternyata si robot ini dia bisa lebih bermoral, walaupun kemudian dia akhirnya mengaku jadi nabi. Ya, ya, benar-benar. Kita itu yang Catch That Rabbit ya? Atau yang recent? Aduh, aku lupa lagi judul babnya. Itu yang menyembunyikan dirinya itu bukan ya? Bukan, bukan. Bukan, yang satunya lagi. Kan itu makanya di bab selanjutnya kan si mandornya tuh kan bilang kalau dia nggak menyembunyikan diri atau dia nggak jadi nabi, berarti bukan masalah besar kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Three Law of Robotics itu kan gambaran sempurna manusia nggak sih? Iya. Makanya aku bilang kayaknya kalau mau jadi politisi untuk menjamin mereka tetap baik itu harus diimplementasi dengan Three Law of Robotics. Karena aturan pertama, dia tidak akan menyakiti manusia dengan aksi atau dengan pasifnya tidak akan menyakiti manusia. Yang kedua, dia akan menuruti orang-orang yang memberi mandat kepada dia selama tidak melanggar aturan pertama. Kan enak banget itu. Kalau partainya nyuruh dia melakukan sesuatu yang sebagainya, nggak bisa aturan pertama gitu kan. Terus yang ketiga dia harus membela dirinya sendiri selama yang kedua dan ketiga tidak dilanggar. Ini perfect, perfect, perfect politician, perfect robot gitu kan. Aku merasa di situ parodinya si Asimov karena ketika kita berusaha membuat ciptaan kita berusaha memproyeksikan sisi-sisi terbaik dari diri kita ke situ. Ya nggak sih? Iya, betul. Dan Bagus sih implikasi, sebenarnya undang-undang kalau di undang-undang apa ini diimplementasikan di undang-undang ya, jadi undang-undang dasar gitu. Kalau di Amerika namanya apa sih undang-undang dasarnya? constitution ya, konstitusi. Iya. Hmm. Tapi kita lihat sendiri politik Amerika kacau balau kayak gitu. Karena nggak tahu kamu memonitor politik Amerika atau enggak. It's so stupid. Oke, balik lagi. Eh, ya, terlepas dari kita bilang itu politisi, mungkin tapi sebenarnya kalau kita mau jadi manusia yang terbaik, patuhilah aturan robotik ini. Jadi, menurut aku nggak heran kan kalau akhirnya mereka punya sindrom jadi nabi, karena mereka seharusnya the best person in the world gitu loh. Betul. Itu lah yang aku baca buku ini nih, kalau kita punya ditariklah, jangan ngelihat apa yang tersurat aja, apa tentang robot aja. Ternyata eh, insight-insight kemanusiaannya tuh dalam banget, walaupun bahasanya menurut aku agak kering sih. Menurutku gimana? Iya, apa apa mungkin karena aku sih berpikirnya karena ini apa sih tulisan lama ya, jadinya ya gitu aja model-modelnya. Terus model-model penulisannya tuh kayak si trio detektif apa ya, jadi kayak yang percakapannya tuh panjang banget kayak ya nggak ini boleh dinarasiin aja nggak sih, nggak harus jadi percakapan kayak gini. Benar-benar. Kalau kita di podcast ini tuh sering ada pembicaraan, apa sih sastra itu? Oh Apakah, gitu. ya kan? Aku kadang-kadang seperti tadi, aku nggak bisa bilang ini robot atau bukan, aku nggak bisa bilang ini sastra atau bukan. Tetapi aku bisa bilang kalau ini bukan sastra. Hmm. Ini bukan sastra karena itu, karena si Donovan, si orang-orang ini nggak penting karena nggak ketahuan ciri khas mereka masing-masing. Ini bisa siapapun yang ngomong ini. Kalau namanya diganti Irwan, diganti Meita, mungkin jalan terus ini eh, Hmm. ceritanya. Terus sisi-sisi karakterisasi penokohan itu kan salah satu bagian dari sastra kan. Ini nggak dilakukan di situ karena memang nggak di situ fokusnya. Kayak Hmm. yang dibutuhkan tuh yang stereotip aja kayak Susan Calvin dibikin kayak gini. Dan Hmm. penokohan yang tidak sastrawi itu ya ciri khasnya seperti ini. Karena semua semua sifat-sifatnya yang disandangkan ke si Susan Calvin ini mm, akan ada hubungannya sama ceritanya gitu loh. Hmm. Bukan cuman kita nggak melihat manusia utuhnya si Susan Calvin, ya nggak Iya. sih?
kecuali yang di bagian layar itu. Jadi kita melihat ada sisi manusianya dikit. Kita ngelihat insecuritasnya si Susan ini. Ingat nggak cerita yang robot pembohong itu? Iya, yang dia apa sih? Malah kayak bujukin apa sih? Malah jadi kayak penghasut nggak sih? Dia Iya. ngomong ke sini kayak gini, dia ngomong ke sini kayak gitu. Nah, itu kan juga manusiawi banget kan jadinya. Ketika robot sudah sangat empati Hmm. dan dia merasa itu apa kalau lupa gue cacatnya di mana dia ya? Oh, dia tuh nggak mau baca buku ini kan? Dia nggak mau baca buku-buku yang teknis itu, tapi dia lebih suka baca buku romance. Iya Terus itu dia bohong juga, kan. Dia Hah? bohong itu. Oh dia tuh, oh itu Ketika dia termasuk. dia ngomong sama si ini dia nggak suka matematika. Ketika dia Oh ngomong gitu. sama ini dia suka baca novel gitu kan. Jadi dia Hmm. yang aku lihat eh, si robot yang layar itu punya sifat manusia yang ingin menyenangkan semua orang secara berlebihan. Dia pengen disukai banget. Jadi dia Hmm. semua apapun kebutuhan manusia yang berinteraksi sama dia, dia penuhi. Hmm. Kayaknya itu ada kesalahan di otaknya kan ya. Eh, Oh iya. ke- jadi dia merasa kalau kita nggak melakukan itu, dia bisa menyakiti manusia itu. Dan mungkin aturan yang pertama itu kan. Mm-mm. Dia nggak bisa apa ini aturan yang pertama itu. Makanya Mm-mm. terus dia jatuhnya jadi bohong tapi malah jadi kayak penghasut gitu. Iya, tapi kebayang nggak bahwa yang kita sebut di dunia manusia penghasut itu jangan-jangan kayak gitu juga loh. Dia sebenarnya cuman pengen tidak ingin menyakiti satu orang, tetapi hasil akhirnya karena ini menyangkut beberapa orang yang sama jadi eh, jelek gitu loh. Aku bilang, oh ya, aku kan udah berumur, nggak mungkin menarik lagi. Oh, dia seneng kok sama kamu gitu kan si Donovan. Oke, habis itu dia GR kan. Menurut aku itu cerita yang paling lucu dari semua ini. Eh, pernah nonton film Ex Machina nggak? Ex Machina. Wah, lupa deh. Itu robotnya cantik, jadi itu salah satu Oh, benefit. Jadi itu ceritanya robot yang berparas manusia, walaupun nggak lengkap tubuhnya. Terus dia sadar dia cantik, dia sadar dia bisa memanipulasi perasaan laki-laki. oh, Akhirnya dia berusaha membebaskan diri dari lab di mana dia dibuat. Menurut aku itu oh, salah satu film robot yang terbaik yang aku nonton so far. Yang kedua itu filmnya eh, siapa sih ya? Her judulnya, yang dia naksir sama Siri atau jadi suara perempuan yang chatting di handphonenya akhirnya dia ngobrol-ngobrol akhirnya jatuh cinta sama chatbot yang di handphonenya itu. Nah, itu salah satu film-film modern tentang robot yang membuktikan manusia itu gampang banget untuk berperasaan kepada benda-benda mati selama benda mati itu bisa memenuhi kebutuhannya dan kebutuhannya itu cukup mudah untuk dipenuhi sebenarnya. Ya gitu. Terus yang layar tadi tuh enggak, aku mau ngomongin, do you have any thoughts tentang orang-orang yang ada di sini, tokoh-tokohnya? Jadi kan seluruhan cerita ini kan sebenarnya interview sama si Susan Calvin itu kan. iya iya. Tentang tokoh-tokohnya ya. Hmm. Wah, sejujurnya nggak ada yang ini sih. Tokoh-tokohnya tuh nggak ada yang berkesan buat aku. Maksudnya ya ya kayak gitu aja. Yang berkesan itu si Donovan sama si satunya lagi karena dia memang lucu gitu. Itu aja. Oh. Iya, iya, iya. Dan itu balik lagi, itu kita bisa sebut ini bukan sastra itu gara-gara itu. Karena Oh gitu. Mungkin ini sebuah ini ya, apa namanya? Ini kan awalnya dirilis cerpen ya. Mungkin dia kayak cerpen populer gitu kali ya. kalau menurut aku sih science fiction memang gitu. Nggak semua science fiction itu
memenuhi kategori sastra dalam hal penokohan, penggalian tokoh yang membuat kita bisa identify sama tokoh itu gitu loh. Tokohnya itu satu dimensi doang. Si Susan Mm, Calvin ini ya kita digambarkan misalnya perempuan waktu ngomong di akhir tuh udah tua kan. Terus mm, dia nostalgia sama pengalaman-pengalaman robotnya dari awal sampai akhir. Eh, mm, Dia adalah salah satu profesi yang belum ada zaman sekarang yaitu psychorobotic yang membahas psikologi berbasis robot, berbasis otak positron itu, positronic brain. Nah itu salah satu apa namanya ciptaannya dia lah, ciptaannya si Asimov menurut aku. Cuman ya nggak ada perlu-perlunya untuk dibikin supaya kita saya seneng sama si nggak bisa identify lah kita. Itu sih mm. aku terima aja kalau itu. Aku nggak pengen. Kalau aku mau baca sastra ya baca sastra aja. Kalau mau pengen mendalami penokohan gitu kan. Mm. Kalau aku baca ini lagi tuh setelah terpapar banyak sastra sebelum ini, aku ngeliat ini seperti kalau kita baca case study di buku-buku textbook gitu kan. Eh, Oh. ya nggak sih? Kayak seorang nelayan sedang naik perahu menuju ke arah utara, bla bla bla. Terus benderanya warna apa gitu kan? Bukan itu. Jadi menurut aku cerita kayak gitu. Gitu. Dia berusaha mengilustrasikan sebuah poin. Mm-mm. Iya, betul. Iya, Mm-mm. iya, aku jadi inget. Aku karena dulu kuliahnya farmasi, jadi kayaknya memang ini sih banyak cerita-cerita seorang pasien datang ke apotek dengan dengan keluhan A, B, C, D. Oke. Betul betul. Kayak gitu menurut aku. Cuman ya, eh, ya kalau udah kita terima, ya emang kayak gitu. Ya udah, dia maunya ngapain ini? Eh, Ya itu yang aku nikmati dari buku ini sih. Terus satu lagi yang kalau kita jeli juga kan dari awal itu kelihatan robotnya primitif sampai robotnya akhirnya jadi super banget kan. Iya. Eh, yang jadi politisi tadi tuh jadi manusia yang nggak bisa dibedain lagi sama robot. Jadi kelihatan tuh evolusinya. Yang pertama cuma nggak bisa ngomong, kadang-kadang kelihatan semua harus di interview dengan pertanyaan yang sama kan, bohong, yang kayak yang dia menghilangkan dirinya itu kan. Jadi pekerjaan Mm. itu repetitif banget. Itu yang sangat mencerminkan kondisinya sekarang sih. Jadi yang orang-orang yang membuat kerja sama AI seperti sekarang itu mirip sama yang cerita di awal-awal itu kayak yang To Catch a Rabbit yang hilang itu. Mm. Mm-mm. Dirimu yang suka baca buku social science, aku membayangkan cerita terakhir justru kayaknya cocok banget sama your interest maybe, isn't it? Iya sih, tapi apa ya? Ini sebenarnya, tapi ini tuh rada bertele-tele sih untuk sebuah cerita ya. Jadi kayak dia ke apa namanya mewawancarai kan ya itu Hmm. mewawancarai si yang dari awalnya tuh dari eh tropical region sebelum sebelum itu dari Eastern region kemudian di percakapannya terus tropical region sebenarnya aku agak lama sih baca yang terakhir itu Mas. Benar, yang terakhir itu banyak nggak pentingnya sebenarnya. Ya kan? Tetapi poin yang besarnya adalah ketika robot itu sudah sampai ke taraf yang luar biasa, ya, Hmm. kan kayaknya mulai dari yang disuruh bikin pesawat itu udah nggak berbentuk robot lagi kan, tapi dia berbentuk Hmm. mesin yang besar yang kalau nggak salah itu nggak terlalu jauh sama ChatGPT dan yang model-model sekarang deh. Jadi kita nanya sama mereka, coba selesaikan ini Hmm. gitu kan. Hmm. Yang di judulnya apa itu? Yang disuruh bikin pesawat itu, eh, dia diberi soal,
yang kalau jawabannya itu kemungkinan bisa membuat manusia membahayakan dirinya kan, suruh bikin pesawat untuk ke antariksa. Jadi si robot Oh, ini apakah mereka menjawab pertanyaan itu, yang kalau misalnya mm. jawaban itu diimplementasikan, maka manusia bisa me- Oh, yang escape ya. iya, menyakiti dirinya sendiri. Akhirnya dia ngeprank dirinya kan. Mm. Itu agak, menurut aku agak aneh sih yang itu. Habis itu evolusi berikutnya dia udah jadi manusia yang nggak bisa dibedakan lagi sama robot, dia jadi politisi. Again, politisi is a perfect robot, or a robot should be a perfect politician karena dia tidak bisa menyakiti kita. Mm. Nah, yang terakhir, ketika robot ini menjadi pengatur dunia, jadi the machine itu yang mengatur seluruh proses yang terjadi di dunia ini, gitu. Itu Mm. inti cerita yang terakhir itu. Mm. Kita bisa membayangkan akhirnya dunia ini setuju satu sama lain bahwa oke, kita nggak bisa memutuskan. Kalau kita yang memutuskan, kita bisa perang, kita bisa menimbulkan kemiskinan dan penderitaan-penderitaan lain. Mari kita biarkan robot yang memutuskan semuanya. Itu menurut aku skenario yang kalau seandainya itu yang lebih didalami ya, yang detail-detail wawancara ke regen-regen itu dihilangin, itu lebih bagus menurut aku. Tapi nanti jadi pendek. Tapi emang iya sih. Itu yang makanya kemudian aku lihat berita kemarin, apakah sebaiknya si apa namanya, kayak kayak eh DPR atau MK itu dibikin versi robot aja. Aku sempet chat kau ya kemarin ya. I think so. Ya, dari cerita itu kan sebenarnya itu intinya bahwa Hmm. robot. Jadi ketika si koordinator itu bilang, ini kok ada sesuatu yang nggak beres ya. Ini kok kayaknya proses ini agak kurang di sini di situ gitu kan. Seharusnya robot kan nggak melakukan kesalahan itu, gitu kan. Hmm. Tapi ternyata robotnya sudah sangat berevolusi sampai dia bisa memancing reaksi manusia. Nanti kalau ada manusia yang, oh robotnya udah nggak beres nih, ya kan. Akhirnya eh, menyatakan diri bahwa robot harus diganti atau apa. Akhirnya si robot itu bisa mengambil tindakan, oh dimutasi aja begitu kan. Jadi robot itu bisa membela dirinya sendiri tanpa menyakiti manusia gitu loh. Sudah Hmm. sehebat itu gitu loh. Itu inti cerita terakhir sebenarnya bagus sih, tapi eksekusinya yang menurut aku agak jelek sih. Iya. Iya, jadi kayak misalnya ini berkaca di kejadian beberapa hari terakhir ini, kayak misalnya di MK bahwa ada pengajuan ada pengajuan perubahan peraturan ini gitu kan. Kalau misalnya robot yang ini kan, ini robot kayak misalnya ini dia udah punya 3 aturan kan, jadi kayak misalnya apakah ini akan melanggar peraturan pertama, menang kedua, ketiga. Kalau nggak bisa, ya udah nggak bisa diubah gitu aturannya. Hmm. Aku sih merasa kalau udah satu negara ya dengan pandangan utopia ini ya, satu negara di semua policy dan sebagainya itu keluarnya dari si robot ini yang kita semua udah sepakat robot ini nggak bisa menyakiti kita ya. Hmm. Itu kayaknya utopia banget. Karena kalau dipikir-pikir nggak jauh beda sama agama kan, yang dibayangkan ini kan. Karena agama juga mengatakan seperti itu. Dan balik lagi, ketika dari semua cerita ini kelihatan banget ada dogma di situ, ada urusan dogmatis kayak kayak agama bahwa aturan ini udah sempurna banget. Kalau ada robot yang melakukan aneh-aneh, itu oknum dan berarti dia melanggar salah satu dari aturan itu, gitu. Atau ada dia di kondisi yang membuat dia nggak melakukan itu. Tetapi ini nggak bisa diganggu gugat, ini perfect sudah. Udah baku. Itu pun membuat aku bilang bahwa imajinasi manusia itu sama terus gitu. Ketika manusia membayangkan, nggak tahu ya, pernah baca sejarah agama atau enggak ya, bahwa kenapa agama itu muncul kan juga karena itu kan. Membayangkan Hmm. ada entitas ketiga yang membuat kita nggak bisa bersengketa, tapi kalau kita setuju entitas ketiga ini selalu benar dan selalu hebat, jadi kita ngikutin aja apa kata dia gitu kan, daripada kita Hmm. saling berdebat.
Nah, jadilah itu entah Tuhan, entah dewa, kalau di sini robot gitu ya. Arketipenya tuh sama, cuman pernak-perniknya aja yang berbeda. Iya benar juga sih. Hmm. Cuman Tapi yang kalau misalnya di sini kayak misalnya si Cutie, terus siapa ya robot yang itu tuh? Itu tuh dia bisa dibilang punya free will nggak sih? Nggak juga ya. gimana menurutmu? Karena dia adalah robot, jadi mungkin ada salah, ada kesalahan aja. Ya, ini bagus banget. Aku Gitu. terima kasih karena akhirnya ada chance untuk ngomongin ini. Oh gitu. Pernah dengar yang namanya emerging properties nggak? Emerging jadi gini, kita titik tolaknya itu free will ya. Hmm. Oke. Ada seorang matematikawan, kalau nggak salah namanya Conway siapa? George Conway or something. Dia membuat sebuah permainan namanya Game of Life. Eh, untuk membayangkan visualnya tuh kita bayangin sekelompok burung yang sedang terbang, yang kayaknya burungnya satu-satu gitu, tapi karena mereka bareng, terus seperti navigasi aerobatik yang keren-keren gitu loh. Hmm. Yang maksudnya mereka nggak saling tabrakan, tapi mereka bisa jalan naik turun. Kebayang nggak itu? Iya, Burung kebayang. yang sedang terbang in a flock. Nah, kalau kita bilang, oh itu kita ngelihat individu-individu burungnya itu, ya udah kita melihat setiap burung ini punya individu, ciri individu mereka terbang, mereka nggak mau nabrak gitu kan. Tetapi kalau Hmm. kita ngelihat secara kelompok, nah itu yang namanya emerging properties-nya itu. Karena kita tiba melihat tuh ada 15 burung kok terbangnya bisa kayak satu burung besar gitu loh. Hmm. Nah, yang dibuat sama si Conway ini, dia bikin seperti papan catur gitu, X kali X, nggak tahu jumlahnya, terserah ya. Terus dia aturannya gini, setiap kotak di papan catur itu bisa hitam atau bisa putih. Itu aturan pertama. Aturan kedua, eh, kalau tetangganya, jadi kan setiap kotak itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tetangga kan. Kalau tetanggamu hitam, jumlah tetangga hitam lebih dari 3, kamu harus jadi hitam. Ya Oh. nggak? Terus kalau misalnya jumlah tetanggamu gini, kamu harus jadi putih. Jadi ketika aturan yang sederhana tadi itu, hitam putih, ngelihat jumlah tetangga aja diterapkan, itu kotak itu seperti gerak-gerak, seperti hidup. Hmm. Karena dia gerak-geraknya nggak terprediksi, tiba-tiba dia geraknya ke sana, terus dia geraknya ke situ gitu kan. Seakan-akan kita merasa bahwa ini hidup. Kita nggak memprogram dia, kamu dari sini pergi ke sana gitu kan. Nggak, tapi tiap individu sel-sel kotak itu kita kasih aturan yang sederhana aja, 1 atau 3, secara kelompok mereka seperti hidup gitu loh. Makanya namanya Conway Game of Life. Coba cek di internet nanti. Nah, balik lagi ke free will. Hmm. Menurut aku free will itu jangan-jangan emerging properties dari aturan-aturan yang Oh. sederhana tadi gitu loh. Seakan-akan kalau kita tidak melakukan, kita mematuhi 3 aturan itu, seakan-akan Hmm. kita punya pilihan bahwa oh, kita tidak akan menyakiti manusia gitu loh. Or something like that. Itu sih eh, apa ya spekulasiku. Oh. Nah, ketika ngomong itu apa yang namanya kehidupan kan? Apakah kehidupan itu aturan-aturan yang sepele tadi, ataukah kehidupan itu emerging properties-nya? Sometimes it doesn't matter anymore gitu loh. Karena eh, kita bisa berdebat sampai apa namanya lecet semua lidah, tapi nggak akan bisa setuju sama sesuatu karena kita mungkin kita ngomongin emerging properties doang, or something like that. Gimana? Oh. Membingungkan ya? Harus dipikirkan sih. Iya, iya, iya. Jadi itu sih aku kalau sudah sampai ke taraf yang seperti itu, aku bilang aku pragmatis banget. Do you want to do something about it? Kalau kamu ingin bilang bahwa aku pengen supaya geraknya lebih cepat tadi si kotak-kotak ini.
Ya udah, alih-alih aku membahas emerging properties-nya, aku akan nge-tweak ke peraturan-peraturan kecil-kecilnya tadi itu. Misalnya, alih-alih 3 kota tetangga, jadikan 4 kota, atau jadikan 2 kota, jadi dia lebih cepat jadi item. Yang kayak gitu. Nanti kita lihat efeknya apakah dia lebih cepat atau enggak. Jadi alih-alih kita bilang, oke, mengidealkan pemimpin yang punya free will, pemimpin yang baik, ya udah nggak usah dipikirin pemimpinannya, tapi dibuat supaya pemimpin ini tidak bisa melakukan sebuah kejahatan. Bikinin Eh, aturan-aturan. Karena lebih mudah menentukan aturan yang membuat dia tidak bisa melakukan kejahatan dibanding kita memberi misi bahwa dia harus baik gitu kan. Iya nggak sih? iya, benar. Hmm. Betul. Nah, itu yang membuat aku merasa ketika aku membaca ini dan membaca melihat perkembangan artificial intelligence zaman dulu itu jadi berpikir juga bahwa hal-hal filosofis banget loh yang berdampak dari hal yang sangat teknis ini gitu loh. Mm-mm. Iya, makanya aku jadi belajar filsafat lagi. Oke, kalau kamu belajar filsafat, what do you read? Eh, Sebenarnya aku masih membaca apapun yang menurut aku menarik sih, Mas. Jadi nggak ini. Aku sempat karena aku nggak apa ya, nggak bukan bukan orang yang terpapar filsafat dari lama gitu. Karena baru mau, aku tuh sampai search apa namanya nanya ke Gemini apa yang harus aku lakukan kalau aku mau belajar filsafat. Tapi Gemini tidak memberikan eh, jawaban yang menurut aku menarik. Jadi aku akan membaca buku-buku, mulai dari buku-buku yang membuat aku tertarik aja. Salah satunya sih mulai dari sejarah sih. Dunia Sofi? Enggak. Dunia Sofi aku akan baca. Aku udah pernah baca dulu itu, tapi sebagai sebuah novel ya, bukan bukan bahwa aku baru tahu belakangan bahwa oh itu adalah buku yang buat filsafat pemula kayak gitu. Oh iya ya, kayak gitu. Nah, kamu kan tadi bilang sejarah filsafat ya. Dunia Sofi itu silabus History of Philosophy, sejarah filsafat. Jadi yang Hmm, filsafat barat tepatnya, yang hmm, memulai dari pertanyaan fundamental, siapa kamu, dari mana kamu mm-mm. asal, kemana kamu akan pergi. Coba tanyain sama Gemini, siapa kamu? Kalau aku tanya ke sama Gemini siapa kamu, dia akan menjawab Gemini adalah twins, dia ada maksudnya dia akan menerangkan diri dia sendiri. Nah, kalau kita dikasih pertanyaan yang sama kan kita akan menjawab yang sama kan? Itu Iya. filosofi juga loh. Kalau siapa Irwan? Oh, Irwan tuh ini suka baca buku penerjemah. Kita akan melihat atribut-atribut yang kita bilang tadi, tetapi kita nggak nyebut esensinya kan? Karena nggak tahu juga. Dan kadang-kadang balik lagi ke yang aku bilang tadi, jangan-jangan yang namanya Irwan itu adalah emerging properties dari identitas-identitas yang sepele-sepele tadi. Gitu nggak sih? Iya. Jadi nggak penting, jadi nggak ada di ultimate truth dan sebagainya itu. Kalau aku sih pragmatis banget, kalau nggak bisa dijawab ya nggak usah buang-buang waktu untuk nyari gitu loh. Life is too short, but people are different. Betul. Secara umum, do you enjoy reading this book or jadi kayak PR nggak dari aku? Oh enggak, Nggak ya? enggak, karena sebenarnya yang agak lama bacanya yaitu tadi sih yang apa sih terakhir, yang short story terakhir itu. Tapi kalau yang tengah-tengah terutama yang dari yang si Cuties, siapa Donovan itu aku enjoy karena itu kayaknya ya itu tadi dia tuh kayak menurut aku dia itu lebih kayak short stories yang ada di majalah-majalah gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Jadi aku baca Bobo kayak gitu. Dan kemudian kalau aku cari tahu itu ternyata memang dirilisnya kan memang satu-satu, kamu kemudian baru tahun 1950 itu sama si penulisnya dijahit
istilahnya kayak dijahit, dikasih introduction, dikasih si catatan kaki dari si siapa namanya si Kelvin itu. Iya, disambung ya. Ya, Mm-mm. kurasa itu memang taktik yang paling lumrah di dunia kumcer kan. Jadi cerita ini sudah diterbitkan di mana, dikumpulin lagi jadi buku gitu kan. Dan Tapi aku baru tahu baru ini ada kumcer yang kemudian istilahnya dijahit jadi novel. Karena sebelumnya ya kalau kumcer ya kayak kumcer random aja gitu. exactly itu makanya aku suka salahnya ini karena randomnya itu loh yang aku nggak suka. Kalau kayaknya kamu nggak mau ngasih usaha lagi, aku udah beli buku ini gitu kan, Bu ya, usaha merangkainya, dan ini merangkainya dengan baik loh menurut aku. Dia bukan cuma Hmm. dirangkai itu aja, tapi dirangkai kronologis dari robot paling primitif Hmm. sampai paling advance gitu loh. Jadi kita membacanya itu ada kepaduan gitu loh. Aku nggak seneng banget kalau kalau acak adut gitu. Kayak males Hmm. banget, kayak di apa istilahnya, eh recycle gitu loh. Ini udah dijual di sana sini, oke, dijual lagi, jadi satu paket gitu kan. Nggak apa-apa sih, ya cuman preferensiku, aku lebih menghargai kalau ada usaha tambahan gitu. Hmm. Iya. Iya, itu yang menarik dari buku ini. Buat aku ya, karena aku eh, kumpulan cerpen yang sampai dijahit dijahit jadi satu buah, istilahnya malah jadi novel kan ya. Kalau Mm-mm. misalnya di apa namanya, kategorinya tuh kan jadinya novel bukan short stories. Betul, betul. Dan lagi dengan cerita-cerita ini kan sebenarnya kayak dia berusaha spekulasi. Jadi ini kan ceritanya ada pesannya gitu lah. Kita kemungkinan nama robot tuh ini aja gitu loh. Aku dengan baca ini tuh jadi membaca ini sekali lagi tepatnya. Aku jadi pertama aku nostalgia. Yang pertama ketika aku membaca ini pertama kali waktu tahun sekitar 2005 2004 gitu loh. Belum ada GPT, belum ada sosial media yang seperti sekarang. Kalau nggak salah Gmail aja 2005 kan ya. Jadi banyak Hmm. hal-hal yang aku tangkapnya dengan berbeda ketika itu. Ketika Hmm. baca lagi sekarang dan semua itu sudah ada, jadi kita bisa melihat, oh ini prediksinya benar nih ya, ini prediksinya agak kurang gitu kan. Kayak misalnya yang soal data itu dia nggak bisa membayangkan data sebanyak itu kan. Kalau kita mau Hmm. pakai perspektif aja, pernah baca nggak perspektif ini? Untuk kalkulasi ke NASA, untuk ke bulan, jumlah data dan prosesor yang dibutuhkan untuk sampai bisa melakukan itu, kapasitasnya mungkin sepersepuluh dari phone kita ini. Hmm. Jadi data yang mereka atau komputer yang mereka pakai untuk mengkalkulasi trajektori roket dan sebagainya itu pulang balik itu kan dikalkulasi pakai komputer kan. Itu Hmm. komputernya gede, tetapi kapasitasnya baik dari memori dan kecepatan prosesornya itu jauh lebih primitif dibandingkan ini. Itu orang bisa ke bulan, ya. Kita pakainya buat nyampah dan apa namanya posting lunch kita kan. How wasteful. Tapi ya mau gimana lagi? Dan aku yakin ketika dia bilang, oh masukin data ini, itu nggak sebanyak data yang ada sekarang. Tapi Mas Irwan, pertama kali kamu pertama kali Mas Irwan baca buku ini pas, maksudnya sebelum sebelum ada AI kan berarti ya. Itu impresinya gimana? Sesudah ada AI itu udah lama adanya. Tapi Oh zaman, enggak, ya maksudnya sebelum sebelum sosial media dan oh pertama kali deh. aku justru sangat berandai-andai, oh ini asik banget nih ya kalau ada ini. Oh Eh, gitu. Cuman bentuknya jadi tetap robot eh, fisik kan. Kalau sekarang Hmm. udah nggak kebayang lagi robot fisik, nggak penting fisik itu. Yang penting itu outputnya. Seperti Hmm. misalnya untuk membantu radiologi eh, yang di deep medicine itu kan, dia Hmm. nggak perlu berbentuk apa, tapi dia dimasukin berbagai apa namanya, CT scan, nanti dia bisa ngasih rekomendasi, oh ini 80% diagnosanya ini. Nah,
yang aku bilang tadi komplementari kan dokternya yang tetap akan mengambilkan keputusan bahwa diambil tindakan apa. Tetapi dokternya nggak perlu lagi ngelihat itu satu-satu gitu kan. Eh, Menurut aku di situ malah bagus. Hmm. Nah, ketika aku baca ini dulu, yang kayak gitu tuh belum kebayang kan, pattern recognition dan sebagainya. Dulu itu masih gumun bang atau masih terkagum-kagum lihat, oh kok bisa yang ngomong sama si Alice ini ya. Padahal itu jauh banget kalau dibandingin sama GPT. Hmm. Tapi ya menurut aku nggak tahu ya, zaman sekarang fiksi seperti science fiction yang kayak gini dibaca atau ada penerusnya atau enggak. Jadi aku merasa ini pun generasinya di sebelum aku gitu loh. Aku ngelihat ini karena ada di perpustakaan. Oh iya ini ada kenanya menarik gitu kan. Tapi apakah generasi Meta dan yang sesudahnya itu bisa ngelihat cerita-cerita kayak gini? Aku nggak tahu kalau itu. Aku jarang sih baca science fiction, Mm-mm, jujurnya. mm-mm. Ya udah terpapar dari sini ya. Mm-mm. Ya, ya kalau kita agak reflektif dan filosofis kan kita bisa ngeliat oh ini ya eh, evolusi evolusi imajinasi orang dulu orang bayanginnya kayak gini gitu kan. Nah, Hmm. gitu. Ya aku sih sebenarnya nggak terlalu sering juga. Cuman waktu itu karena aku sedang menikmati atau sedang tertarik banget sama artificial intelligence, kok konsep itu menarik banget gitu loh. Eh, yang beda banget sama yang terjadi sekarang ya. Jadi buku ini salah satu yang inputnya, ngasih input. Hmm. Aku malah dari sini, dari buku iRobot ini, aku tuh jadi pengen pengen baca buku-buku science fiction yang tentang robot, tapi untuk tahun-tahun yang ditulis di tahun-tahun setelahnya gitu, kayak Hmm. yang Android. Apakah Android butuh biri-biri itu siapa ya penulisnya ya? Itu Philip K. Dick. Oh ya, tuh. Tapi buku itu udah jadi film. Do Android Hmm. Dream Electronic Ships apa? Itu Oh film iya benar. jadi film Minority Report. Oh, Pernah nonton? belum. Hmm. Nanti aku akan tonton. Hmm. Soalnya aku juga nanya ke Gemini, siapa siapa penulis penulis cerita robot dari tahun sekian sampai sekian. Iya, kalau si Philip K. Dick itu punya universe-nya sendiri. Yang Minority Report itu intinya mengolah atau mengulik kemungkinan kalau kita bisa melihat kejahatan. Aku agak kagum kamu belum nonton itu karena film itu bagus banget. Oh iya ya, gitu Kalau suka kamu nonton film. bisa mencegah sebuah kejahatan sebelum terjadi. Jadi isinya tuh ceritanya itu sebuah regu polisi yang intinya menangkap penjahat sebelum dia melakukan kejahatannya. Oh. Jadi ketika itu datang masuk ke rumah sebelum dia membunuh. Jadi sebenarnya itu membuat kita bertanya-tanya kan, apakah dia pembunuh kalau dia belum membunuh? Walaupun kita tahu kalau kita biarin nanti akan terjadi pembunuhan. Itu menurut aku idenya ya yang bagus dari science fiction itu kan yang menantang kita untuk berpikir yang seperti itu gitu loh. Yang aneh-aneh itu yang di luar kewajaran kita. Itu menarik gitu. Ah. Jadi nggak spesifik robot sih kalau menurut aku sih Philip K. Dick. Justru Hmm. yang bener-bener mikirin robot secara teknis itu si Asimov ini. Ah. Makanya di Jepang itu waktu pertama kali ada robot yang dia buat bisa jalan di atas kaki, namanya Asimo. Coba deh di, Oh iya, yang itu ya, yang Honda bukan sih yang bikin. iya Hmm. itu tribut buat Isaac Asimov karena dia yang paling banyak mengulik ide robot sebenarnya. Padahal pekerjaan dia itu kan saintis di bidang bioteknologi kalau nggak salah ya. Iya, itu juga pesan terimplisit buat kita ya. Kalau kita ingin mengulik suatu ide,
itu nggak bisa kita lakukan di dunia profesionalisme kita, ya tuangkan aja dalam cerita, ya nggak sih? Menurut aku seneng banget loh bisa punya eh, wadah untuk menuangkan unek-unek atau fantasimu sebagai cerita. Dan dia termasuk penulis yang banyak banget karyanya kan, prolific dia. Hmm, Hmm. iya ada banyak ininya. Di belakang ini juga, di belakang itu disebutin. Iya, aku pernah nyoba yang Foundation, tapi aku beneran nggak bisa tenggelam di ceritanya itu. Ya mungkin kurang perhatian aja ya. Kayak ini kita buku apapun, aku sejak bikin podcast ini lebih terbuka. Ya, satu kali kita nggak suka, mungkin karena nggak ketemu caranya menikmatinya. Eh, Hmm. jadi aku nggak langsung nyerah biasanya. Tapi yang waktu itu aku nyerah. Hmm. Tapi kayaknya menyerah membaca buku juga nggak apa-apa karena kan ada banyak buku yang bisa dibaca ya. Iya, dan ada buku yang jelek banget memang ada. Sorry to say ya, buku yang beneran nggak ada sesuatu yang kita cari sama sekali itu memang ada. Nggak, ya mungkin nggak bisa, jangan ngomong jelek ya. Yang Hmm. nggak ada sama sekali ketertarikannya sama kita gitu. Itu Hmm. ada. Iya. Mm-mm. Akhirnya udah hampir 2 jam loh. Ada lagi yang pengen di insight-insight yang pengen diobrolin dari buku ini. Apa ya? Hal-hal yang memorable atau something new. Aku lihat catatanku dulu. Mm. Gak ada sih dari Udah, aku. udah tercover semua ya. Hmm. Ya udah, kalau kalau gitu dari aku sih mungkin buku ini udah mulai terlupakan, udah nggak banyak aku jarang loh ngeliat ini di Instagram, Bookstagram sama sekali gitu. Atau aku aja yang nggak terlalu ngeliat ya. What do you think? Aku aku juga punya jawaban yang sama sih kalau misalnya aku jarang melihat aku mungkin kayaknya aku aja yang nggak melihat kali ya. Dan orang jujurnya Kak, waktu aku nyari jawaban apakah si Stephen itu robot atau bukan, orang juga nggak menulis review atau pandangan dia tentang buku ini tuh sedalam itu sih. Jadi kayak hanya menyangka bahwa itu adalah buku klasik. Oke, dia menceritakan soal robot yang walaupun nggak terjadi. Hmm. Bahkan Guardian itu juga nge-review buku ini tuh udah 8 tahun yang lalu. Hmm. Dan Ya, itu dia kayak nggak punya, aku nggak ngerti deh si previewnya tuh kayaknya nggak punya bahan apa ya. Jadi dia menulis buku ini tuh cuma kayak dalam 2 atau 3 paragraf. Kemudian selanjutnya dia akan apa namanya menunjukkan bahwa itu adalah dia hidup di era apa sih Golden Age scientific hmm. science fiction ya, Golden Age science fiction. Kemudian teman-teman seangkatannya adalah siapa aja kayak gitu. Benar-benar. Itu juga yang ingin aku sampaikan. Jadi Golden Age of Science Fiction itu sama lah kayak sekarang musik orang seperti apa. Ketika aku eh, lebih muda, itu kayaknya musik zaman itu tuh nggak mungkin orang nggak tahu gitu kan. Tetapi setelah beriring waktu, oh mungkin loh nggak tahu gitu loh. Sama seperti buku ini, mungkin buku itu Hmm. berhenti untuk dibaca gitu kan. Atau juga Hmm. karena outdated atau dibacanya jadi kelompok-kelompok yang niche gitu, yang kecil-kecil aja yang Hmm. tertarik sama science fiction. Ya menurut aku wajar-wajar aja itu apa, natural selection kan, seleksi alam. Hmm. Tapi ya menurut aku dengan kita ngobrol ini, aku jadi memaparkan generasi yang lebih muda ya dengan oh ini ada ini. Setidaknya gitu. Ya, mau di enjoy atau enggak kan masing-masing. Hmm. Tuh.
Dan tema ini juga ya nggak banyak yang olah lagi kan, kayaknya Mm-mm. yang baru-baru itu lebih yang aku nggak tahu apa ya yang mewakili generasi sekarang gitu kan. Lebih ke mental health. Buku-buku tentang, malah lebih ke buku-buku yang soal diri sendiri sih, Hmm, benar-benar. yang lebih banyak dibaca. Atau mungkin karena memang masih tapi kayaknya nggak juga sih. Aku baca buku-bukunya Oki Magasari itu juga udah hampir 10 tahun yang lalu. Hmm. Harusnya nggak tahu deh, harusnya kayak gimana. Ada tadi yang aku sebenarnya bisa mikir, bisa aku pikirin sebelum sebelum kita ngobrol, tapi nggak muncul tadi. Itu misalnya gini, kayak sekarang kan isu gender itu jadi pembicaraan di mana-mana. Jadi orang punya identitas gender, politik gender dan sebagainya. Dan itu salah satu yang mendominasi karya tulis juga kali ya. Oh iya benar. Coba bayangin, kalau suatu saat robot sama manusia itu jadi nggak terpisah. Jadi Mm. yang kita lupa bilang tadi, kita selalu bilang artificial intelligence itu terlepas dari kita kan. Tetapi ada Mm-mm. usaha-usaha yang sebaliknya, yaitu yang membuat kita bisa hidup lebih lama. Jadi gimana kalau otak kita ini bisa disimpan masuk ke sebuah tempat penyimpanan yang bisa diinstal ke tubuh robot atau sesuatu yang lebih abadi, tetapi apa namanya identitas yang direkam tadi itu nggak hilang gitu. Kalau kita tahu identitas itu apa ya, kalau dia emerging properties kita nggak tahu lagi. Berarti kita kan bisa hidup forever kan, keabadian gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua kalau kita bisa gantinya tuh nggak sedrastis itu dari satu orang ke robot langsung, tetapi kita gantinya satu-satu. Misalnya jantung buatan, jadi jantungnya nggak akan berhenti berfungsi. Habis itu eh, bagian-bagian tubuh yang lain. Jadi istilahnya ada transformasi dari manusia ke robot, trans trans robot. Nanti politik identitasmu seperti apa? Apakah misalnya ketika kamu masih manusia, kamu punya hak pilih di pemilu, tetapi ketika kamu sudah 40% robot, kamu nggak punya hak pilih lagi. Yang kayak gitu-gitu loh. Ya, Itu itu kan, menarik. iya nggak sih? Itu yang dibahas di Seven Bayerly itu kan. Dia Iya. kalian mau apa namanya melihat rumah saya ini, tapi kalian sudah bilang kan, saya punya rumah berarti saya bukan robot karena robot tidak punya hak memiliki, tidak punya hak milik. Secara legal kalian sudah mengakui bahwa saya bukan robot, yang kayak gitu. Implikasi-implikasi seperti itu secara sosial, politik atau yang lain-lain itu. Ya seperti tadi, transrobotik. Kalau saya 40% tubuh saya sudah robot, saya masih punya bisa terima pensiun nggak? Bisa terima BPJS nggak? Itu menarik. Tapi aku sih malah eh, ketika masih orang membicarakan itu, aku malah terpikir bahwa memang itu sudah terjadi nggak sih? Bahwa mungkin tubuh kita udah mati, tapi secara virtual kita masih ada gitu. Walaupun sekarang kalau misalnya kita meninggal, kemudian apa sih perusahaan Meta, Instagram, Facebook itu akan menyempatkan in memoriam kan di akun kita. Tapi bagaimana kalau itu sebenarnya masih bisa kemudian berkembang, kita bisa berkembang secara virtual di dunia virtual, kayak misalnya jadi artis. Kalau misalnya tadinya saya penyanyi gitu, kemudian saya masih akan tetap bernyanyi di dunia virtual. Betul. Dan misalnya kita punya, jadi sekarang ini kalau aku udah bisa banget nih, kalau kita punya sampel 5 menit aja dari video kita, cara ngomong kita, pilihan-pilihan Mm. kata kita, itu udah bisa dibikin virtual virtual kita untuk Mm. nah, dia akan hidup sendiri kan. Misalnya aku nanti mati, ya kalau ada yang mau nyimpen itu ya ya tinggal aja. Tapi apa what's the meaning gitu kan? Iya. Iya. Ini ada lagi topik yang kita nggak sempat sentuh tadi yang namanya second life. Pernah dengar nggak? Second life. Second life itu kehidupan di akhirat, bukan? Oh bukan. Jadi second life itu kayak virtual reward, dunia virtual yang Hah? kayak sosial media sih sebenarnya. Kita bisa masuk ke Mm. situ.
Kita bisa jadi apapun yang kita inginkan secara fisik Oh, atau apa. Terus kita di sana bisa punya properti, kita bisa jual beli. Jadi kita bisa punya restoran di sebuah kota dunia virtual. Jadi orang yang oh, kejadian itu kita pekerjaan kita membosankan sekali di kehidupan nyata, terus dia pulang ke rumah, masuk ke dunia virtualnya, di dunia virtual dia having fun, jadi semua fantasi yang dia inginkan gitu. Kayak banyak kan film-film kayak gitu sekarang, Westworld atau Ready Player One, yang kayak gitu. oh. Itu sudah Kayak game The Sims gitu bukan? Bukan. apa? The Sims Ya, game. kayak gitu. Tapi The Sims kan kita yang jadi Tuhan kan. Kalau ini kita jadi orang itu, salah satu orang itu, kita berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, bisa di Ah, Second Life. Iya. ah, Jadi benar yang kamu bilang tadi tuh, secara bisa bisa dibilang mungkin sudah terjadi yang kayak gitu. Kayak misalnya hmm, teman-teman yang di Facebook dan sebagainya yang entah kenapa ketika dia meninggal nggak diputus itu apa namanya akunnya. Jadi Google nggak tahu atau Facebook nggak tahu dia meninggal. Jadi setiap dia ulang hmm. tahun masih dikasih reminder kan kan absurd rasanya tuh. Mm-mm. Terus gimana caranya? Apakah kita masukkan transplantasi di diri kita sehingga Facebook tahu kalau orang ini udah mati, jadi nggak perlu akunnya di ya kayak gitu-gitu. Banyak permasalahan-permasalahan yang bisa muncul. Alright, udah hampir 2 jam. Mungkin kamu ada kegiatan lagi setelah ini. Do you want to say something untuk orang-orang yang belum pernah baca buku ini? Mungkin buat motivasi. Eh, buat motivasi, buku ini sebenarnya kalau kalau orang yang apa namanya selera humornya sesuai, ini bukunya lucu sebenarnya. Oke, Cerita-ceritanya lucu. jadi kelucuannya itu ya yang kamu garis bawahi ya. Loh kan orang harus ini dulu, harus apa namanya, harus eh, ini yang menyenangkan dulu. Dan menurut aku kelucuan itu menyenangkan. Betul betul. Oke deh, terima kasih Meita udah ditemenin baca buku ini. Sama-sama. Terima kasih juga sudah meracuniku buat baca buku ini. Sudah dihasut ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.